Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidik harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Memerdekakan dan berpusat pada murid. 2. Mengikuti perkembangan zaman. 3. Tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. 4. Pembangunan budi pengerti dan fokus pada proses bukan hasil. Adapun refleksi kritis yang bisa saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Siswa adalah individu yang merdeka belajar. Putra dari Ki Hadi Sukitno, tangan kanan Ki Hajar Dewantara, menuturkan, belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Yang kedua, guru adalah penuntun siswa. Sistem Among dalam ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan guru sebagai pamong atau orang yang membimbing siswanya dengan penuh kesadaran personal dan kasih sayang. Pendidikan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara bukan suatu paksaan, hukuman, ketertiban di mana siswa dibentuk dan dipaksa mengikuti aturan sekolah tanpa kesadaran akan dirinya sendiri sebagai subjek yang merdeka. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara memang memandang manusia sebagai subjek yang berhak menemukan bakat dan potensi mereka tanpa paksaan. Yang ketiga, alam dan keluarga menjadi ruang bagi siswa untuk memperoleh keteladanan. Salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang adalah alam pendidikan permulaan. Di situ untuk pertama kalinya orang tua berkedudukan sebagai penuntun, sebagai pengajar, sebagai pendidik, pembimbing, dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak. Yang ketiga, budaya dan teknologi menjadi fasilitas siswa dalam bereksplorasi. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Akhir kata dari saya, didiklah anak sesuai dengan alam dan zamannya.